Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan pemirsa jangan lupa Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa mematuhi juga peraturan berlalu lintas. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini di Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu Majak Kuning, dari dunia kriminal ya, dari sportainment, halaman olahraga, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Berita-berita dari halaman Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan juga secara lengkap pemirsa. Dan untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan jangan lupa radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan pemirsa, berkaitan dengan yang cukup mengagetkan terutama untuk kalangan pekerja atau kalangan buruh pemirsa, di mana Menteri Ketenagakerjaan ya ini menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 di tahun 2022 ini, dan hingga sekarang apa yang diterbitkan oleh sang menteri ini pemirsa hingga sekarang menuai polemik berkaitan dengan ini pemirsa tunjangan ataupun ya tunjangan di hari tua ya. Nah, ini pemirsa tentunya ini juga yang di Cirebon juga tidak ketinggalan, juga menyoal tentang Permenaker nomor 2 di tahun 2022 tersebut. Dan isinya tentang apa sih pemirsa? Nah, nanti akan saya hadirkan ada Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten dan Kota Cirebon pemirsa, kemudian juga Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kabupaten Cirebon yang nanti akan membincangkan berkaitan dengan yang saya maksud tadi ya, menyoal Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan catatan saya ini pemirsa nanti akan saya tanyakan juga ke narasumber di pagi hari ini, apakah juga sebelum ya diterbitkannya Permenaker ini juga ada keputusan-keputusan atau regulasi-regulasi yang tentunya ini merugikan rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari ini pemirsa para pekerja ataupun buruh ini. Nanti akan saya tanyakan juga, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Penjara seumur hidup, lolos hukuman mati ya, Ridwan Kamil ingin jaksa banding. Itu pemirsa. Kemudian ada pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, Cirebon ke arah merah. Itu pemirsa. Secara umum kondisi kasus COVID-19 wilayah 3 Cirebon meningkat. Ya, itu pemirsa. Sehari 57.000 orang tertular. Jawa Barat terbanyak. Ini pemirsa ya. Kemudian ini pemirsa, Anda juga bisa membaca selengkapnya update kasus COVID wilayah 3 Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa mengorek cerita tentang SP penjual mie ayam yang nekat merampok minimarket ya. Ini pemirsa, orang dekatnya terheran-heran seperti mimpi, kok bisa senekat ini katanya ya. Itu pemirsa. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, benci ras. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis ya, dari Kota Cirebon pemirsa, BTT bukan untuk bantuan sosial, mulai tambal sulam jalan. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa,
Tunggu hasil dari kejaksaan. Usul bentuk Pokja pemerintah kabupaten dengan kantor pajak Pratama. Kemudian ada pernyataan dari Bupati, saya sudah demokratis sekali. Sebut ada pejabat yang tidak bisa terjemahkan program. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Ya, kemudian berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Aksi heroik anggota polisi Majalengka yang menggagalkan pencurian. Kemudian Gerindra yakin tak melanggar. Ada pernyataan dari Fitra Malik, gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja salah alamat. Ya. Kemudian musim hujan, tugas berat pasukan DPUTR Kota Cirebon. Kewalahan perbaiki jalan yang berlubang. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini menyoal Permenaker nomor 2 di tahun 2022. Di sebelah saya ini pemirsa ada Wawan Rianto, ya, Ketua DPC FSP Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Kang Wawan Rianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Wawan? Alhamdulillah sehat, salam sehat Bang Afif. Oke, terima kasih juga nih Kang Wawan sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Wawan, pemirsa ada Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten dan Kota Cirebon, ada Kang Acep Sobarudin. Selamat pagi Kang Acep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Kang Acep dulu nih. Kang Acep, ini berita di koran Radar Cirebon ya, di beberapa hari yang lalu berkaitan dengan federasi kemudian juga organisasi-organisasi buruh gitu ya. Ini menolak atau menyoal tentang regulasi peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 di tahun 2022. Sebetulnya apa yang disoal sih? Sebetulnya apa yang rame saat ini tentang jaminan hari tua JHT itu atau apa? Silakan Kang Acep. Oke, terima kasih Kang Afif. Selamat pagi pemirsa. Tadi apa yang disampaikan Kang Afif bahwa memang saat ini polemik di ketenagakerjaan dalam hal ini Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jujur aja kami sebagai buruh luka dari aturan atau kebijakan yang lain itu belum kering. Ditambah lagi dengan ada aturan baru. Jadi luka itu masih basah ditambah luka lagi. Dalam hal ini kalau kita crash balik bahwa di tahun 2015 itu munculnya PP 78. Itu menjadi suatu luka buat kaum buruh tentang pengupahan, ditambah lagi di tahun 2020 dengan adanya Omnibus Law dan juga di tahun 2021 ada PP 36 di akhir 2021 kemarin ya? Iya, akhirnya sampai sekarang ada Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam hal ini tentang untuk pengklaiman JHT. Dalam hal ini bahwa di pasal 5 kalau kita lihat ya, di pasal 5 di Undang-Undang 2 Permenaker nomor 2 tahun 2022 bahwa batas usia untuk mengambil JHT dalam hal ini untuk yang ter-PHK atau mengundurkan diri itu harus mencapai usia 56 tahun. 56 tahun. Nah, di situ kita melihat bahwa Permenaker ini kalau kita lihat acuan sebelumnya di PP 60 itu sangat bertentangan. Di pasal 26 bahwa di situ dijelaskan bahwa yang namanya pensiun itu termasuk di dalam hal ini adalah putus hubungan kerja PHK, atau PHK. Ya. Tetapi dengan kembalinya dengan ini sebenarnya PP Permenaker nomor 2 itu isinya hampir sama dengan PP 46. Mirip-mirip ya? Mirip ya. Padahal di PP 6 sendiri kemarin itu waktu saat dikeluarkan 2015, kami serikat pekerja dalam hal ini buruh menolak. Sampai munculnya ada dekresi dari Presiden dengan diberi penjelasan di dalam PP 60 tahun 2015 bahwa yang 56 itu sudah tidak berlaku.
kok ini dikembalikan lagi. Berarti diterbitkan secara lagi? langsung menteri memprotes juga kebijakan presiden dalam hal ini dekresi dari presiden sendiri tentang perubahan dari yang 56 menjadi yang sesuai dengan di PHK itu tersebut. Secara tidak langsung ini sangat kami buruh sangat menolak karena pada saat pandemi ini sangat tidak baik aturan itu muncul. Karena pada saat ini banyak pekerja atau buruh yang di PHK karena dampak pandemi tersebut. Dengan seperti itu, untuk pengambilannya sampai yang mungkin saat ini kan mulai berlaku itu 22 Mei. Tetapi secara langsung gelombang PHK itu cukup besar. Baik. Iku ya, tahan dulu ya, Kang Acep Sobarudin berkaitan dengan yang tadi menyoal Permenaker nomor 2 di tahun 2022. Nah, Kang Wawan ya, ini tadi disampaikan oleh Kang Acep. Bisa Anda lengkapi ya berkaitan dengan menyoal peraturan Menteri Tenaga Kerja ini yang saat ini menuai polemik dan juga protes di hampir rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia ya. Nah, sebetulnya yang disoal oleh teman-teman buruh itu apa sih Kang Wawan gitu? Silakan Kang Wawan. Ya, baik. Terima kasih Kang Apip. Selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Kang Acep terkait dengan penolakan kita tentang Permenaker 2 tahun 2020. Yang dimana di situ adalah poinnya tentang pengambilan jaminan hari tua. Memang isu yang terpenting di sini adalah terkait dengan pasal 5 yang mengatakan bahwa ketika pengambilan JHT itu harus usia 56. Ya, makanya kalau saya bilang seperti itu ketika kita ambil sederhananya, ada nggak ketika orang itu jangan-jangan sampai orang yang umur 56 itu sudah tidak menikmati JHT lagi gitu. Bisa meninggal atau apa gitu kan. Jadi kan nggak menikmati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait proses, karena kami juga punya perwakilan dari LKS Tripnas. Ini mengatakan bahwa dalam penerbitan Permenaker ini tidak melalui rapat ataupun pembahasan di dalam LKS. Gitu. Biasanya ketika ada keputusan-keputusan yang sifatnya Masa tidak melalui rapat gitu Kang Wawan? Iya, kemarin saya ketemu langsung dengan wakil LKS Tripnas dari SPSI. Dia mengatakan bahwa memang tidak ada pleno terkait dengan Permenaker tersebut. Jadi ini menurut Anda kesannya dipaksakan? Ya kalau bahasanya itu ujuk-ujuk datang gitu ya. Ya ujuk-ujuk datang dan ini menjadi tanda tanya besar buat kita semuanya terutama di buruh. Sebenarnya ada apa dengan BPJS ini? Kalau saya punya paradigma atau punya kecurigaan ke BPJS kan boleh. Apakah nggak ada duitnya? Akhirnya ada peraturan seperti ini gitu loh. Karena ya memang kita ketahui bahwa setelah adanya wabah pandemi mulai 2020, 2021 itu gelombang PHK luar biasa. Sehingga biaya dikeluarkan oleh BPJS terkait untuk mengcover dana jaminan hari tua itu pasti akan banyak. Ya, karena sesuai dengan begitu ya Kang Wawan ya. Iya, sesuai dengan PP 60 tadi sama Bang Acep. Ketika dia di PHK kan bisa habis kontrak atau apapun, setelah maksimal 1 bulan kan bisa mengambil. Sekarang harus nunggu 56 tahun, enggak. Ya, menurut kami buruh itu kok semakin dimarginalkan. Dalam arti begini. Baik. Di akhir 2021 kita sudah tadi sampaikan Bung Acep terkait upah. Upah enggak naik, tetapi ketika masalah BPJS tetap kita ditarik uangnya, iurannya kita tetap, tetapi kita ngambilnya susah kata gitu loh. Kang Acep tadi pendek kata bahwa ini luka yang belum selesai kemudian muncul luka betul lagi, sekali gitu ya. gitu ya. Oke, tahan dulu ya, Kang Wawan dan juga Kang Acep dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Oke, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan yang melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Menyoal peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 2 di tahun 2022
Silakan Anda pemirsa, Anda bisa memberikan opini juga, pendapat juga, silakan ya. Saya menunggu Anda untuk berinteraksi langsung ke line telepon yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Kang Wawan. Kang Wawan, yang tadi Anda sebutkan itu ya, ini kan banyak sekali tentunya regulasi-regulasi yang boleh dibilang ini sangat merugikan Anda dan juga teman-teman gitu ya. Dan ini yang tadi disebutkan oleh Kang Acep sebetulnya mirip dengan peraturan sebelumnya ya. Tapi ini tetap kenapa diluncurkan gitu kawan? Menurut Anda, ini yang tadi Anda sebutkan apakah ini untuk menutup BPJS dan seterusnya gitu kawan? Ya, sebenarnya ketika tadi disampaikan sebelumnya di tahun 2015 itu kan pemerintah sudah mengeluarkan PP 46. Dan itu dalam hitungan nggak nyampe seminggu pemerintah langsung mencabut PP 36 itu karena penolakan dari kaum buruh yang masif dan juga dari beberapa elemen yang lain. Karena sama seperti yang sekarang di dalam Permenaker 2 2022 tentang tata cara pengambilan JHT yang harus usia 56 tahun. Nah, sekarang Menteri Tenaga Kerja itu mengeluarkan Permenaker 2. Nah, sedangkan kalau kita bicara hierarki di dalam perundang-undangan harusnya kan ketika bicara Permenaker nggak boleh bertentangan dengan PP-nya. Iya, dengan yang di atasnya ya. Betul, termasuk menteri pun kan harusnya satu paket dengan presiden. Presiden aja sudah membatalkan peraturan tersebut, kok menteri sekarang mengeluarkan. Artinya ini sebenarnya menteri ini nggak taat sama presiden kalau saya bicara seperti itu. Karena presiden sudah mencabut PP 46 yang berkaitan dengan sama aturannya, sekarang mengeluarkan lagi terkait Permenaker 2 tahun 2022. Disinilah yang kami dari buruh sangat mengecam dan juga menolak. Bahkan kita ingin segera pemerintah untuk mencabut Permenaker tersebut. Ini, karena ini benar-benar tidak pro terhadap buruh ya. yang ada di Indonesia. Oke, tahan dulu ya Kang Wawan. Saya kembali ke Kang Acep. Kang Acep, ini saya dapat informasi bahwa bukan hanya di tadi ya usia ketika 56 tahun itu kan pensiunnya untuk buruh ya. Namun, nah itu bukan hanya itu, resign ya, kemudian juga pensiun, kemudian juga yang lain apapun namanya itu tidak dapat jaminan hari tua. JKP. Iya, iya. Apa betul ini Kang Acep? Oke. Informasi yang saya dapatkan begitu. Ya, jadi untuk Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, kenapa buruh menolak? Karena jujur aja, JHT adalah menjadi salah satu solusi. Dalam hal ini JHT ini iya, jaminan hari tua. Jaminan ya? hari tua itu menjadi solusi untuk para pekerja yang ter-PHK. Karena kita ketahui bahwa dengan adanya Omnibus Law di PP 36 di tahun ini aja tidak ada kenaikan pun sangat kecil, di bawah dari inflasi. Ditambah lagi kalau kita ketahui dampak dari Omnibus Law sendiri, bahwa PHK ataupun yang lainnya dalam hal ini pensiun, itu ada pengurangan dalam pesangonnya. Jadi solusi yang saat ini buruh dalam hal pandemi dengan adanya PHK, itu adalah JHT ya. Tapi kenapa dalam hal ini Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu pemerintah beranggapan bahwa kami dari pemerintah dalam hal ini negara hadir untuk memberikan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Iya, JKP ya. JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi dalam hal ini produk JKP sendiri kita belum ketahui. Karena JKP sendiri ada syarat dan ketentuannya berlaku. Secara tidak langsung PHK yang kemarin kebetulan saya habis diskus dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa yang maksudnya PHK itu apabila pekerja kontrak belum selesai kontrak diputus PHK. Itu yang namanya PHK. Kalau seandainya habis kontrak itu bukan PHK. Ditambah lagi kalau seandainya resign atau pensiun itu tidak masuk PHK. Dalam hal ini kalau kita lihat JKP sendiri itu 3 bulan pertama 45% dari upah yang saat ini, ditambah nanti 3 bulan yang kedua itu ada 25%. Kalau kita lihat, kalau seandainya kita umpama ya, kita di PHK usia umur 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun.
apakah dengan umur 40 tahun perusahaan akan menggunakan tenaganya dengan usia yang 40 tahun itu, sedangkan pemerintah menjamin hanya 6 bulan. Sedangkan JHT dibayarkan di usia 56 tahun. Jadi 56. sangat tidak relevan. Karena dengan 6 bulan dengan kita menunggu 16 tahun itu sangat tidak, menurut kami ya, kurang baik, kurang bijak. Terkecuali karena ini kan JHT itu adalah tabungan pekerja dengan perusahaan. Dalam hal ini kalau pekerja 2%, perusahaan itu 3,7%. Kecuali kalau seandainya memang JHT itu dibayar oleh pemerintah mau mengatur sampai 56 tahun, mangga kalau seandainya itu dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi ini kan tabungan pekerja dengan pengusaha. Dalam hal ini harusnya Menaker itu bicara, diskusi dengan pekerja untuk hal JHT tersebut. Baik. Itu ya. Kang Wawan, silakan Anda lengkapi tadi yang disampaikan oleh Kang Acep. Ini menyoal tentang jaminan kehilangan pekerjaan gitu dan seterusnya. Dan ini akhirnya memunculkan juga pendapat yang beragam ya. Tadinya hanya Permenaker nomor 2 tahun 2022, ini akhirnya memunculkan juga luka-luka teman-teman buruh yang lain juga akhirnya ditumplek blok di sini gitu. Kang Wawan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dengan jaminan kehilangan pekerjaan, tadi sudah disampaikan Kang Acep. Secara yang mendapatkan saja kita sudah sebenarnya dalam serikat pekerja tidak menyetujui terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Di peraturan pemerintah itu mengatakan bahwa JKP ini adalah rekomposisi terhadap jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian yang itu diiur oleh perusahaan. Artinya kadang-kadang kita itu suruh ngiur tapi ntar buat siapa gitu loh. Makanya kita sebenarnya kalau dalam JKP ini ya sangat menyayangkan, apalagi tadi sampaikan nilainya saja itu adalah kita hanya mengcover selama 6 bulan gitu. Artinya ya dari beberapa aspek itu menurut saya terkait dengan Permenaker ini ya sudah tidak relevan lagi terhadap apalagi kondisi saat ini dengan COVID, ekonomi yang seperti ini. Sebenarnya kalau dengan seperti ini kan artinya dibutuhkan pemerintah itu seperti bagaimana daya beli masyarakatnya tumbuh ataupun apa. Dihitung juga gitu kan? Iya, artinya seperti itu. Makanya kalau dia di PHK 30, umur 30, menunggu 56 berarti 26 tahun lagi. Ya seperti apa gitu kondisi seperti itu. Jadi artinya dari aspek-aspek itu memang kami dari Serikat Pekerja menyatakan bahwa kita akan menolak dan mengharapkan supaya segera pemerintah untuk mencabut Permenaker 2 2022 ini. Oke. Dan ini bisa untuk dicabut gitu ya, Kang Wawan, tapi yang mencabut adalah apakah menteri sendiri atau presiden gitu? Ya. Ketika aturan di dalam Permenaker kan artinya yang mengeluarkan menteri. Ya. Nah, menteri kalau ada UES, ada kepedulian terhadap pekerja, sebenarnya saya secara garis besarnya menteri sudah bisa mencabut gitu ya. Karena itu adalah menteri yang mengeluarkan menteri. Apalagi kalau presiden punya perpihakan terhadap buruh, telepon menteri sehari nggak nyampe sehari sudah selesai itu tolong cabut gitu ya. Artinya inilah yang memang kita inginkan, karena tadi disampaikan beberapa bahwa mulai 2020 kondisi buruh dilanda COVID gitu ya. 2022 upah nggak naik, sekarang ditambah lagi terkait dengan JHT ya. Kita ngiur pakai uang sendiri, tapi ketika ngambilnya disusah-susahkan. Jadi akhirnya kan kita sebagai buruh punya bahasanya itu kecurigaan yang besar terhadap BPJS tersebut. Itu ya, pokoknya ini yang menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar, Kang Wawan dan Kang Acep. Ini ada apa? Kan begitu akhirnya kan. Oke, dan tahan dulu Kang Wawan, saya baca dulu Kang Acep, ini ada WhatsApp yang masuk di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon. Sungguh saya sangat prihatin sekali untuk para buruh dan dengan banyaknya undang-undang yang tidak menguntungkannya. Kalau menurut saya, semua serikat buruh harus bisa mendorong
ini harusnya punya kendaraan sendiri atau partai sendiri katanya ya. Kemudian atau bisa saja menggandeng salah satu partai yang peduli terhadap buruh, biar di setiap ada undang-undang yang dibahas di DPR RI ini bisa diwakili. Bagaimana untuk kepentingan kaum buruh ya? Karena yang saya tahu sekarang ini orang DPR itu tidak mengerti jeritan kaum buruh. Nah ini dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Ini harus bersatu katanya serikat-serikat buruh untuk menolak ini ya. Nah nanti bagaimana pendapat Kang Acep dan juga Kang Wawan, tahan dulu. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa, baik Anda berinteraktif langsung maupun Anda interaktifnya via WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk dari Indramayu ya. Selamat pagi Cirebon, saya ingin menanyakan berkaitan dengan saya resign, misalnya resign di kerjaan, ini umur 30 tahun. Nah, apakah nanti saya akan mendapatkan jaminan hari tua atau JHT ya? Satu lagi ini yang masuk. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon, dari Bang di Cipernak ya, Kabupaten Cirebon. Nah, ini baru menyimak Selamat Pagi Cirebon pagi ini katanya berkaitan dengan buruh ya. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan jaminan hari tua. Nah, apakah bisa diambil setelah saya berumur 56 tahun? Ini salah satu karyawan ataupun pabrik di salah satu pabrik di Kabupaten Cirebon. Nah, Kang Wawan, silakan, ini ada beberapa WhatsApp yang saya baca. Yang pertama dari Pak Eeng Suherman, ini serikat buruh harus bersatu karena berbagai aturan yang sering merugikan kaum buruh. Kang Wawan? Ya, betul sekali. Tapi bahwa memang setiap regulasi kita tidak mungkiri kalau di Indonesia karena adalah negara hukum, pasti namanya produk itu tidak luput dari peran politik. Artinya kalau kami di SPS memang tidak berafiliasi dengan partai apapun, tetapi kami pada saat saya sering berkoordinasi dengan kawan-kawan semua hanya menitip pesankan bahwa kawan-kawan jangan lupa ketika 2024, ketika pada pemilu, tolong ingat. Satu pesan saya adalah ketika itu adalah tolong ingat jangan sekali-sekali memilih partai yang tidak berpihak pada buruh. Tanda kutip seperti itu, lebih spesifik adalah partai yang mendukung terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang sering saya sampaikan pada saat koordinasi. Jadi teman-teman biarkan mengerti dengan sendirinya. Jadi artinya itu yang sering saya sampaikan pada saat koordinasi. Jangan memilih partai yang mendukung Omnibus Law secara sebenarnya seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, terkait pertanyaan dari Mbak yang di Indramayu. Indramayu ya. Umur 30 tahun resign. Yang itu yang pertama harus kita ketahui dulu. Karena ketika bicara CHT, ini adalah iuran. Iuran antara dibagi tadi disampaikan Bung Acep, bahwa ada iuran dari perusahaan, ada iuran dari pekerja. Apabila pekerja dan perusahaan itu mengiur, otomatis dia mendapatkan CHT tersebut. Ya, begitu, itu secara sistem yang memang pertama harus itu. Karena ini bukan dari pemberian dari negara ataupun dari pemerintah, tetapi adalah uang, benar-benar uang iuran pure dari pekerja dan perusahaan tempat dia bekerja. Artinya ketika dia mengiur, ya dipastikan dia dapat itu daman JHT. Baik, itu yang memang harus kita takutnya ntar kita dapat di perusahaan ngiur enggak, dengan dia juga mengiur. Kalau dia mengiur pasti mendapatkan itu. Itu yang memang harus disampaikan terkait dengan yang di Indramayu. Baik, Kang Acep, bisa tadi ya ada yang dari Ciperna juga ya menyampaikan bahwa apakah jaminan hari tua ini diambilnya itu setelah umur 56 tahun katanya, atau bagaimana sih? Ini baru menyimak Selamat Pagi Cirebon. Silakan. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan dari yang Indramayu dulu. Ya, silakan dari Indramayu. Yang dari Indramayu bahwa untuk yang usia pada saat resign 30 usia 30 tahun itu mendapatkan tidak JHT tadi sampaikan pasti dapat karena
kawan-kawan buruh, pengusaha sudah menggiurkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 bahwa usia itu harus di 56 tahun. Tetapi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini berlaku efektif tanggal 22 Mei 2022. Jadi kalau seandainya tadi disampaikan bahwa desainnya sebelum di tanggal 22 Mei dan pengklaimannya itu sebelum bisa ya? masih bisa. Masih bisa. Tetapi pada setelah saat 22 Mei setelah 22 Mei 2022 jika Permenaker ini masih berlaku dan masih diterapkan berarti nunggu 56 tahun. Itu untuk yang ini. Terus yang perihal tentang tadi disampaikan yang dari Ciperna bahwa apakah bisa diambil usia 56 tahun? Ya memang pasti bisa. Secara langsung memang aturan di Permenaker saat ini seperti itu. Mungkin sedikit tambahan lagi tadi yang disampaikan di awal dari Pak Eng Suherman di Arjawinangun. Itu perihal tentang pekerja atau serikat pekerja bersatu. Alhamdulillah hari ini sebenarnya ada agenda aksi di Kemenaker RI. Oh, hari ini nih? Hari ini teman-teman dari Cirebon juga pada ada perwakilan kita juga. Perwakilan juga memberangkatkan ke sana. Tujuannya adalah untuk menolak PP Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bahkan satu sisi ada dua isu yang kita sampaikan. Apa itu gitu Kang Hancep? Isu yang pertama itu adalah tolak dan cabut. Cabut dan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan copot Menaker RI Ibu Ida Fauzia. Itu isu yang kita usungkan sana. Ditambah lagi bahwa tadi disampaikan bahwa buruh harus punya partai atau apa. Memang disampaikan tadi. Kita secara federasi memang tidak berkaitan dengan politik. Tetapi di saat-saat ini memang ada gelombang-gelombang pergerakan dari buruh untuk membentuk serikat partai buruh. Dalam ini adalah partai buruh sudah berupaya berharap di tahun 2024 bisa masuk di dalam pilpres seperti itu. Ada pemilu di tahun 2024. Pokoknya menampung aspirasi kaum buruh di partai buruh seperti itu. Ada yang begitu Kang? Ada, sudah ada arah ke situ. Udah ada arah dan sudah kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris Esko Kabupaten Cirebon di Partai Buruh. Jadi kita berharap juga mengajak kawan-kawan, yuk kembali ke rumah pekerja, yaitu adalah Partai Buruh seperti itu. Nah, kalau dari Kang Wawan sendiri sebagai Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, juga mengadakan hal demikian gitu Kang? Sama seperti Kang Acep tadi? Benar sekali. Bahkan kalau di SPSI hari ini dan besok aksinya. Karena selain isu tentang Permenaker itu, sebenarnya sekarang yang juga lagi hangat terkait dengan isu apa? Pemerintah yang akan merubah tentang Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan pemerintah. Karena di situ sesuai dengan amar putusan MK bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa dia adalah undang-undang yang inkonstitusional. Karena di negara Indonesia itu belum mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang yang bersifat omnibus law. Sehingga untuk mempercepat terkait dengan supaya Undang-Undang 11 ini berlaku, maka pemerintah tidak merubah Undang-Undang 11-nya, tapi lebih cepat mengambil tentang merubah Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Undang-Undang P3 tersebut. Sehingga dari itulah kita sampai saat ini memang benar-benar buruh itu ibaratnya luar biasa ditindasnya. Di sini bahkan terkait dengan kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya kan MK sudah mengatakan itu akan inkonstitusional untuk dirubah selama 2 tahun. Tetapi karena kemarin ketika saya beberapa kali melakukan workshop, kalau bicara merubah Undang-Undang 11 tahun 2020, 2 tahun itu waktu yang nggak mungkin. Ya. Karena di situ ada sekitar 78 undang-undang kalau nggak salah. 78 ya. Yang jadi satu dalam omnibus law. Sehingga pemerintah ngambil jalan pintas merubah Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara. Jadi di situ
ada kemarin saya udah ada NA-nya tuh ada dibuat berata cara bahwa tentang pembentukan omnibus law itu, sehingga dengan seperti itu ya otomatis Undang-Undang 11 akan berlaku karena sudah diatur dalam Undang-Undang 12 itu. Makanya di sini pun poin itu juga menjadi penolakan kita di dalam Serikat Pekerja. Bahkan kemarin kita sudah 2 kali melakukan aksi di DPR RI terkait dengan penolakan tentang perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 tersebut. Oke, itu ya. Kang Wawan dan juga Kang Acep, tahan dulu, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Kang Acep Sobarudin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten dan Kota Cirebon, dan juga ada Kang Wawan Rianto, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin SPSI Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, di edisi pagi ini yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita diskusikan tentang menyoal Permenaker nomor 2 di tahun 2022. Dan kembali saya ke Kang Acep. Kang Acep, ini sikap dari organisasi-organisasi pekerja yang lain ya di Kabupaten Cirebon, termasuk sikap dari Serikat Pekerja Nasional Kang Acep yang saat ini sebagai Ketua DPC-nya. Seperti apa Kang Acep? Ya. Ke depan juga langkah-langkahnya nih ya, untuk tadi dari obrolan itu secara tidak langsung itu menolak gitu kan. Betul. Apa yang akan dilakukan itu ya? Oke. Yang pada intinya SPN dari awal saya sampaikan bahwa menolak dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan juga hari ini tadi saya sampaikan juga ada gerakan aksi dari SPN dalam hal ini dengan KSPI juga di Kemenaker RI dan juga BPJS Jamsos atau BP Jamsostek di pusat di Jakarta. Itu adalah untuk menyuarakan penolakan dalam hal ini bahwa Permenaker saat ini yang tadi di nomor 2 tahun 2022 sangat tidak berpihak kepada kaum buruh. Dan langkah ke depan apa yang akan kita lakukan pun secara otomatis, secara legal standing dan ini kita tetap akan lakukan dari kawan-kawan KSPI dan SPN dalam hal ini akan KMA perihal untuk penolakan pencabutan secara langsung. Bahkan kalau di Cirebon sendiri Kang? Kalau di Cirebon sendiri kita hari ini ada perwakilan kita juga berangkat ke Jakarta, dan nanti juga hari ini juga ada kawan-kawan federasi lain pun hari ini turun ke jalan hari ini di Disnaker dan di BPJS cabang Cirebon juga hari ini ada dari federasi ada aksi hari dari ini dari teman-teman pekerja di Kabupaten Cirebon untuk menyuarakan penolakan. Dalam hal ini kita menyuarakan di muka umum pendapat di muka umum. Kita unras yang pastinya protokol kesehatan kita tetap jalankan karena masih saat pandemi, bagaimanapun juga suara harus kita lantangkan bahwa penolakan itu memang betul dari akar rumput, dari kabupaten kota pun nanti per wilayah dan secara nasional, bahwa memang bahkan saat ini pun ada petisi bahwa untuk penolakan Permenaker dan terakhir hari ini sudah ada 400 kalau tidak salah 400.000 petisi tanda tangan menolak dengan Permenaker. Itu di kabupaten? Secara nasional. Secara nasional. Itu seperti itu. Jadi kawan-kawan kita juga mengajak kawan-kawan buruh dalam hal ini, yuk bersama-sama kita isi petisi itu untuk kesejahteraan buruh dalam hal ini tentang masa depan jamin hari tua buat kaum buruh dalam hal ini. Baik, oke. Saya ke Kang Wawan. Kang Wawan, kalau Anda sendiri, Anda sebagai Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Mesin ya, SPSI Kabupaten Cirebon. Ini sikap ya di Kabupaten Cirebon sendiri bagaimana gitu Kang Wawan? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Kalau sikap di SPSI sudah jelas. Hari ini sebenarnya karena ini kebijakan nasional, kita pun dapat instruksi untuk aksi ke Jakarta. Bahkan hari ini, 2 hari ini dan besok, ini adalah sikap organisasi secara langsung bahwa kita menolak terkait dengan Permenaker 2022, sekaligus kita mengingat segera dicabut Permenaker tersebut. Karena tadi sampaikan dulu aja Presiden sudah mengeluarkan peraturan nomor 46 dicabut, itu sekelas Presiden. Itu masih mendengarkan suara dari rakyat, terutama kaum buruh. Tetapi ini menteri
mengeluarkan lagi, artinya dia tidak taat terhadap presidennya. Artinya di sini pun juga harusnya presiden bisa mengevaluasi karena menteri ini tidak satu kata dengan presiden. Jadi itulah poin-poin yang menjadi sikap kita di dalam federasi. Jadi artinya tadi saya sampaikan kita menolak Permenaker tersebut dan meminta kepada pemerintah segera mencabut Permenaker 2 tahun 2022. Itu ya, baik. Dan saya baca ada WhatsApp lagi yang masuk nih ya, Kang Acep dan juga Kang Wawan. Assalamualaikum Mas Afif, selamat pagi Cirebon. Perasaan di Indonesia ini masalah buruh tidak ada habis-habisnya dan juga tidak pernah ada penyelesaian. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Korea dan Taiwan, itu nggak pernah ada masalah demikian gitu ya. Sedangkan investor pabrik-pabriknya banyak ya, yang ada di Indonesia, di Cirebon juga, ini banyak juga dari orang luar negerinya. Ini persoalan buruh tidak pernah habis katanya ya. Kang Acep Ya. menanggapi ini. Ya, kalau seandainya memang permasalahan buruh pasti ada. Baik itu secara regulasi, bahkan juga secara di perusahaan sendiri memang tidak akan ada habisnya, karena permasalahan tenaga kerjaan itu akan selalu ada. Karena satu sisi kalau kita lihat di dalam internal perusahaannya, ada dua kepentingan, kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha, yang pastinya secara prinsip itu akan berbeda. Karena tujuannya adalah hubungan industrial Pancasila, pasti selalu akan ada permasalahan-permasalahan. Dalam hal ini kalau untuk kebijakan sendiri pemerintah, kita ketahui bahwa untuk saat ini dari tahun 2015 itu banyak aturan-aturan pemerintah dalam hal ini ya, undang-undang ataupun PP Ya, ataupun dinilai itu tidak berpihak, dinilai ya? tidak berpihak Pada kaum buruh. kaum buruh. Nah, kita kalau lihat dari negara luar atau apa, kebetulan secara ini saya pribadi ya, saya juga belum terlalu Baik. tahu banget dengan di sana, tapi yang pastinya kalaupun di sana nggak ada masalah, mungkin peran pemerintah negara hadir bisa jadi. Seharusnya tidak abai. Nah, seharusnya dalam hal ini yang tadi disampaikan pemerintah, bahwa pemerintah atau negara hadir di dalam tenaga kerjaan. Seharusnya bukan Permenaker nomor 2 yang muncul. Harusnya pemerintah atau negara hadir untuk JHT kepada perusahaan yang belum mengikut sertakan JHT ataupun jam sostek. Itu yang harus ada sebenarnya. Bukan mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022, karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar BPJS. Oh, banyak juga ya. Seperti Baik, itu. Kang Wawan, menurut Anda dengan kondisi demikian, ini pertanyaan terakhir saya ke Kang Wawan ya, dengan kondisi demikian, idealnya negara harus seperti apa? Hadirnya seperti apa gitu? Ya, jadi ketika kita bicara ketenaga kerjaan, itu kan sebenarnya kalau dalam sisi hukum kan itu kan lex spesialis. Baik. Betul. Karena kenapa? Karena di situ ada sebuah hubungan industrial. Ketika bicara hubungan industrial itu pasti ada Baik. peran, apalagi pasti ada plus minus, kadang harmonis, kadang tidak. Dari sisi itulah memang perlu peran yang sangat krusial dari pihak ketiga. Di mana itu adalah pemerintah. Dan selama ini ketika melihat pemerintah sampai saat ini memang kita melihat pemerintah, mungkin kalau di Korea pemerintahnya sangat aware terhadap buruh sehingga tidak terjadi konflik seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita juga melihat bukan hanya buruh, orang yang bukan buruh aja udah mengatakan bahwa banyak aturan kok yang nggak pro terhadap buruh. Itu tadi beberapa yang WhatsApp masuk kan bukan buruh, tetapi dia bukan buruh ada mengatakan seperti itu, apalagi kami yang buruh gitu. Artinya memang peran pemerintah itu sangat penting terhadap ketenaga kerjaan, sehingga kalau mau seperti itu ya tidak terjadi yang memang disampaikan oleh tadi penanya tersebut. Baik, dan sayang sekali nih Kang Wawan, Kang Acep, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Acep, closing statement. Silakan, singkat saja Kang Acep. Oke, terima kasih. Kami berharap kepada pemerintah dalam hal ini untuk segera mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, karena di pasal 5 ataupun yang lain itu secara langsung banyak gelombang-gelombang penolakan dari serikat pekerja. Saya minta kepada Pak Presiden ataupun para menteri, tolong dengarkan aspirasi dan keluhan dari kaum buruh. Segera cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, karena sangat-sangat kami melihat tidak pro dengan buruh dalam hal ini, dalam masa pandemi saat ini. Oke, silakan.
Kang Wawan, closing Saya statement singkat saja Kang. singkat aja, tolak Permenaker dan segera cabut Permenaker 2/2020. Oke, terima kasih Kang Wawan, Kang Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat, kemudian juga opini Anda di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini pemirsa, melalui interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.